Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tugas Pancasila kelompok 7 ya. Kelompok 7 yang akan menganalisa tentang undang-undang ketenagakerjaan. Kelompok ini terdiri dari saya sebagai moderator Randy Aditya, kemudian ada Tuan Taufik, Rahayu, saya juga Ali dan Gita. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas beberapa poin yang menurut kami dengan Pancasila ataupun yang sesuai. Mulai dari latar belakang dulu. Tenaga kerjaan adalah sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu selesai masa hubungan kerja, baik pada pekerjaan yang menghasilkan barang maupun pekerjaan yang berupa dari aspek hukum dan tenaga kerjaan merupakan bidang hukum privat yang memiliki aspek publik karena meskipun hubungan kerja dibuat berdasarkan kebebasan para pihak, namun terdapat sejumlah ketentuan yang wajib tunduk pada ketentuan pemerintah dalam artian hukum publik. Ketenaga kerjaan di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Namun, masih banyak masalah tentunya menjadi PR untuk pemerintah dalam merumuskan undang-undang tersebut. Ya memang pemerintah sudah merasa bahwa undang-undang tentang ketenaga kerjaan ini sudah baik, namun dalam pengaplikasian masyarakat malah terjadi sebaliknya. Maka perlu ditinjau kembali tentang efektivitas undang-undang tersebut. Terkadang keadilan yang seharusnya menjadi hak masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan yang layak hanya menjadi sebuah banyak sekali penyimpangan-penyimpangan yang telah disahkan sehingga hal tersebut menandakan bahwa tidak ada keselarasan antara undang-undang dengan nilai-nilai luhur Pancasila yang telah dirumuskan para pembuka di era kemerdekaan. Untuk rumusan masalah, kita ada 2 poin. Menganalisis Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Apakah terdapat pasal yang tidak sejalan dengan Pancasila? Lalu, bagaimana mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan kehidupan masyarakat? Oke, pembahasan. Kita masuk ke pembahasan pengertian ketenagakerjaan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Ketenagakerjaan berasal dari kata tenaga kerja yang dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan disebut bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Sedangkan pengertian dari ketenaga kerjaan sesuai dengan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan adalah segala hal yang menghubungkan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Demi meningkatkan taraf hidup, maka perlu dilakukan pembangunan di berbagai aspek, tidak terkecuali dengan pembangunan ketenaga kerjaan yang dilakukan atas paduan melalui koordinasi nasional lintas sektoral pusat dan daerah. Oke, next kita masuk ke tujuan ke dalam bab pasal 1 ayat 15 dan pasal 4 huruf A yang akan dibacakan oleh Ridwan. Ini hasil analisis Ridwan ya, Bang. Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dan pekerja atau buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur-unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Dan hubungan kerja adalah suatu hubungan pengusaha dengan pekerja yang timbul dari perjanjian kerja yang diadakan untuk waktu tertentu dan waktu yang tidak tertentu.
Tujuannya untuk analisis Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan. Jika diidentifikasi tujuan dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan, maka dalam regulasi itu terdapat 4 tujuan yang disebutkan pada pasal 4, bahwa pembangunan ketenaga kerjaan bertujuan yang pertama, memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi sesuai pasal 4 huruf A Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan yang berbunyi pemberdayaan dan pendayagunaan tenaga kerja merupakan suatu kegiatan yang terpadu untuk dapat memberikan kesempatan kerja seluas-luasnya bagi tenaga kerja Indonesia. Melalui pemberdayaan dan pendayagunaan itu diharapkan tenaga kerja Indonesia dapat berpartisipasi secara optimal dalam pembangunan nasional dengan tetap menjunjung nilai-nilai kemanusiaan. Yang kedua, mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah. Next. Yang ketiga, memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan dan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya. Karena di bidang tenaga kerjaan dianggap penting dan menyangkut kepentingan umum, maka pemerintah mengalihkannya dari hukum privat menjadi hukum publik dengan alasan banyaknya masalah ketenaga kerjaan yang terjadi baik dalam maupun luar negeri. Contohnya, banyak kasus yang masuk ke pengadilan hubungan industrial menyangkut penggunaan tenaga kerja asing. Setiap putusan Badan Peradilan PAI akan menjadi evaluasi untuk kepentingan di bidang ketenaga kerjaan. Oke, terima kasih untuk Ridwan. Selanjutnya kita akan membahas bab 4 pasal 8 ayat 1. Seterusnya yang akan dibacakan atau hasil analisis dari Taufik. Silakan Taufik. Baik, untuk pasal 4, bab 4 maksud saya, bab 4 pasal 8 ayat 1 yang berbunyi perencanaan tenaga kerja disusun atas dasar informasi ketenagakerjaan yang antara lain meliputi A. Penduduk dan tenaga kerja, B. Kesempatan kerja, C. Pelatihan kerja termasuk kompetensi kerja, D. Produktivitas tenaga kerja, E. Hubungan industrial, F. Kondisi lingkungan kerja, G. Pengupahan dan kesejahteraan tenaga kerja, dan H. Terakhir, jaminan sosial tenaga kerja. Next A. Baik, analisis saya di sini adalah seperti yang tertera dalam pasal 8 ayat 1 bahwa masih banyak sekali masyarakat atau para pekerja yang belum mendapatkan hak dalam hal pengupahan. Banyak sekali tenaga kerja yang merasa resah akan perusahaan-perusahaan yang menunggak gaji karyawan dan tidak tanggung-tanggung sampai 3 bulan gaji karyawan tidak dibayarkan. Padahal itu adalah hak karyawan. Maka dalam hal ini nilai-nilai Pancasila, yakni sila kelima dalam pelaksanaan tidak dilaksanakan dengan baik. Dan akhirnya kesejahteraan tenaga kerja jadi taruhannya. Next. Yang selanjutnya adalah bab 6 pasal 33 huruf B yang berbunyi penempatan tenaga kerja di luar negeri. Analisis saya di sini adalah ribuan bahkan jutaan warga Indonesia menjadi TKI di luar negeri. Semua punya hak memilih jalan hidupnya masing-masing. Namun masih banyak yang mengeluhkan keadilan ketika terjadi masalah di tempat dia bekerja sampai dia kabur dan tidak bisa pulang ke Indonesia. Tentu ini menjadi PR dari pemerintah untuk mengurus administrasi yang bermasalah. Apalagi beberapa tahun ke belakang ada beberapa kasus yang sampai terjadi pembunuhan terhadap TKI. Dan ada juga banyak sekali masalah-masalah yang terjadi seperti banyak warga negara Indonesia yang kabur dari pekerjaannya dan akhirnya tidak bisa pulang ke Indonesia sampai bertahun-tahun, bahkan sampai sekarang dia tidak bisa pulang. Namun ada yang memang diuruskan oleh KBRI di negara tersebut, ada juga yang memang tidak diuruskan. Nah, tetapi tidak hanya pemerintah yang harus bekerja keras akan kasus-kasus ini. Lembaga swasta yang menangani peserta pun harus ikut andil dalam menangani masalah ini.
sehingga memudahkan pemerintah dalam menanganinya. Maka itu, kembali pada diri pribadi, berpikir tentang segala risiko yang akan terjadi ke depannya, sanggup atau tidaknya kita tergantung pribadi masing-masing. Masih di bab 6, pasal 38 ayat 1 yang berbunyi pelaksanaan penempatan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat 1 huruf A dilarang memungut biaya penempatan baik langsung maupun tidak langsung sebagian atau keseluruhan kepada tenaga kerja dan pengguna tenaga kerja. Analisis saya di sini adalah tentu dalam pelaksanaan pasti banyak sekali pemungutan-pemungutan yang memang di luar dari manajerial perusahaan atau bisa dibilang calo secara langsung maupun tidak langsung. Bisa jadi merugikan perusahaan dan calon karyawan. Tentu ini menyalahi norma atau nilai dari sila kedua dan sila kelima. Tidak adanya adab, tidak adanya usaha dalam menggapai satu akhirnya milih cara yang instan. Selanjutnya adalah bab 7 pasal 39 ayat 1 dan 2 yang berbunyi pemerintah bertanggung jawab mengupayakan perluasan kesempatan kerja baik dalam maupun di luar hubungan kerja. Yang kedua, pemerintah dan masyarakat bersama-sama mengupayakan perluasan kesempatan kerja baik di dalam maupun di luar hubungan kerja. Analisis saya di sini adalah sudah kita tahu bahwa dulu salah satu calon presiden menyebutkan salah satu programnya itu membuka 1.000 lapangan kerja baru bagi rakyat. Namun nyatanya angka pengangguran terus bertambah setiap tahunnya. Mungkin lapangan kerja itu benar adanya, hanya saja kompetensi atau keahlian yang dipunyai rakyat belum mumpuni. Tapi mungkin juga lapangan kerja itu memang belum ada kebenarannya, karena bisa dilihat dari banyaknya masyarakat yang tidak mempunyai pekerjaan. Artinya, kedua aspek, baik itu dari masyarakat maupun pemerintah, harus saling berkesinambungan. Rakyat harus terus berkembang agar tidak dilebur oleh zaman. Dan pemerintah pun harus memikirkan inovasi-inovasi atau perluasan-perluasan lapangan pekerjaan. Dengan demikian, cita-cita dari sila kelima dapat terwujud. Rakyat mendapatkan keadilan dalam hal hak dan pemerintah melaksanakan kewajibannya untuk mesejahterakan rakyat. Baik. Oke, terima kasih buat Taufik. Selanjutnya, untuk bab 8 sampai 10 ini akan dibacakan oleh Ginan dan hasil analisa Ginan sendiri. Silakan untuk Ginan. Selanjutnya bab 8 mengenai penggunaan tenaga kerja asing pada pasal 42 hingga pasal 49 pembahasan tertentu. Karena adanya tenaga asing dengan sumber daya alam Indonesia yang bisa dimanfaatkan secara optimal, di samping itu masih banyak isu mengenai tenaga kerja asing yang membanjiri Indonesia sehingga memakan jatah yang masih bisa diisi oleh warga negara Indonesia. Negara Indonesia itu luas, karena itu pasti ada saja penyelundupan tenaga asing ke Indonesia. Pengimplementasian pasal 42 hingga pasal 49 ini, saya pikir masih harus ditingkatkan lagi. Bukan U-nya yang dirubah, tetapi penegakan hukum di negara kita yang masih harus ditingkatkan lagi. Agar hal ini hal yang tidak diinginkan seperti penyelundupan tenaga asing dan banjirnya tenaga asing di Indonesia yang masih bisa ditangani oleh warga negara Indonesia sendiri. Dapat ditangani. Pengimplementasian pasal ini bukan hanya untuk menyejahterakan rakyat, tapi juga membuktikan bahwa masyarakat Indonesia masih menjunjung tinggi Pancasila terutama. Next kan. Selanjutnya, bab 9 mengenai hubungan kerja pada pasal 50 hingga pasal 66. Pada pasal ini sudah baik dan tidak menentang sila-sila Pancasila yang tinggi Pancasila. Dengan adanya pasal ini membuktikan bahwa kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kejaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan masih diimplementasikan di kehidupan bermasyarakat. Tetapi masih ada saja perusahaan yang mengingkari janjinya. Kasus ini sangat sering terjadi dimanapun. Para pekerja diiming-imingi suatu hal yang pantas mereka dapatkan. Hanya saja
Oh, Ginan sepertinya ini ya bermasalah. Karena kalau gitu kita next dulu aja ke mungkin langsung ke bab yang kalau Ayu itu bab berapa ya, Ayu? Mungkin kita skip dulu ke bab 11 ya. Ini yang akan Saya sudah masuk, Kang. Oh, udah. Mohon maaf. Oh ya. Ya. Oke. Tadi teh Bab 10, Kang. iya. Bab 10 ya. Oke, Kang. Ya. Pada bab 10 ini mengenai perlindungan, pengupahan, dan kesejahteraan para pekerja pada pasal 67 hingga 11. Pada pasal ini sangat diimplementasikan kurang baik karena pada kenyataannya masih banyak perusahaan yang kurang memperhatikan kesejahteraan pekerjanya. Mereka hanya mementingkan keuntungan bagi diri mereka sendiri. Pernah terjadi suatu kasus di mana pemimpin perusahaan tersebut bukan WNI, melainkan warga Tiongkok, di mana bagi para pekerja untuk sholat sekalipun sangat sulit karena jam kerja yang tidak menyesuaikan dengan waktu sholat. Seharusnya mereka bisa memahami bahwa Indonesia mayoritas Muslim. Ini pun menunjukkan bahwa mereka datang ke Indonesia tanpa memerhatikan bahwa bangsa Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai agama. Dan mereka pun datang tanpa tahu Pancasila, terutama sila pertama mengenai ketuhanan yang Maha Esa. Ini membuktikan bahwa masih ada manusia yang tidak berkemanusiaan, dan jelas mereka tidak memahami dan menerapkan apa yang ada dalam Pancasila, terutama kemanusiaan yang adil dan beradab. Sudah. Oke, terima kasih buat Ginan. Selanjutnya untuk bab 11 sampai 14 saya akan dibacakan dan hasil analisa oleh Ayu. Untuk Ayu silakan. Sri Rahayu maksudnya. Saya akan membahas bab 11 mengenai pasal 102 yang berbunyi, dalam melaksanakan hubungan industrial, pemerintah mempunyai fungsi menetapkan kebijakan, memberikan pelayanan, melaksanakan pengawasan, melakukan penindakan terhadap pelanggaran aturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Analisis saya di sini, pemerintah berfungsi sebagai pengawas terhadap fungsi Undang-Undang Ketenagakerjaan pasal 102 dan melakukan penindakan terhadap pengusaha atau buruh yang melanggar pasal 102 UU Ketenagakerjaan. Pengusaha dan buruh harus menjaga produktivitas pekerjaan, dan pengusaha masing-masing menjalankan hak dan kewajiban. Contoh kasus, buruh tidak dapat semena-mena menuntut kebijakan kesejahteraan terhadap perusahaan, terhadap pengusaha jika kondisi perusahaan sedang dalam masa surut. Hal ini dibutuhkan pengertian lebih baik dari kedua belah pihak. Next. Bab 12 pasal 151 yang berbunyi, pengusaha, pekerja atau buruh serikat, pekerja serikat, buruh, dan pemerintah dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja. Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari. Maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja atau serikat buruh atau dengan pekerja, apabila pekerja buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja buruh. Dalam hal perundingan, sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, benar-benar tidak menghasilkan persetujuan. Pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja atau buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Pasal 151 yang mengatur tentang pengusaha, pekerja atau buruh serikat, dan pemerintah dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja. Contoh kasus,
perusahaan tidak dapat mengambil keputusan sendiri dengan memutuskan hubungan kerja kepada buruh atau karyawan dengan alasan yang tidak jelas atau untuk kepentingan yang tidak dapat diterima oleh sepihak. Jika pemutusan kerja sudah tidak dapat dihindari karena memang situasi sedang terpuruk seperti kasus COVID-19 yang terjadi sepanjang 2020 sehingga membuat produktivitas menurun, bahkan terancam bangkrut, menyebabkan hampir semua industri terpaksa harus mem-PHK sebagian karyawan. Maka karyawan juga harus mengerti dengan kondisi yang telah terjadi, karena perusahaan tidak punya pilihan lain selain mem-PHK agar perusahaan tetap stabil atau setidaknya bisa bertahan. Dengan catatan perusahaan harus memenuhi kewajiban terhadap para karyawan yang di-PHK-nya, baik itu sepenuhnya atau hanya sebagian saja. Bab 13 pasal 181. Yang membahas segala sesuatu yang menurut sifatnya patut dirahasiakan, tidak menyalahgunakan kewenangannya. Analisis saya di sini, pengawasan ketenagakerjaan dilakukan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan yang mempunyai kompetensi dan independen untuk menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Harus bisa menjaga seluruh rahasia termasuk kegiatan rahasia yang dilakukan oleh badan usaha maupun pemerintah sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Menghindari perilaku sewenang-wenang dengan dalih jabatan, baik itu kepentingan pribadi, kelompok, atau organisasi, atau menyalahgunakan kewenangannya. Oke, terima kasih buat Ayu. Selanjutnya untuk bab 15 sampai bab 18 yang akan dibacakan dan hasil analisis oleh Yuda. Untuk Yuda, silahkan. Untuk bab 15 pasal 182, sebagai penyelenggara negara, pegawai pengawas ketenagakerjaan seharusnya menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pegawai pengawas berkewajiban menggunakan norma-norma kerja sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan sehingga mengurangi perampasan terhadap hasil kerja buruh. Mempertahankan hak-hak normatif buruh dan meningkatkan kesejahteraan kaum buruh, namun kenyataannya pengawasan ketenagakerjaan sering dianggap tidak becus dalam mengurus kasus-kasus pelanggaran terhadap hak buruh. Untuk Menteri Ketenagakerjaan selalu beralasan jumlah petugas pengawas kurang, hanya ada sekitar 2.500 orang. Ini tidak sebanding dengan jumlah pengurus yang harus diawasi totalnya lebih dari 3 juta perusahaan. Peraturan ketenagakerjaan di Indonesia bagus di atas kertas tapi sulit dilaksanakan. Next. Penyidik pengawas negeri sipil, PPNS, ada pejabat pengawas negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik mempunyai wewenang untuk melakukan penyidik tindakan pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukum masing-masing. Langsung saja ke bab 16, pasal 183 sampai pasal 190. Sebagaimana diketahui bahwa Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Ketenagakerjaan khususnya mengenai tenaga kerja dalam hubungan kerja berdasarkan perjanjian kerja, pada dasarnya adalah merupakan hubungan hukum perdata privat trade. Namun dalam hal terjadi tindakan pidana terkait ketentuan dalam hukum ketenagakerjaan karena tidak diatur secara khusus dan tidak disampaikan ketentuan umum, maka tentu prosedur beracara
secara khusus dan tidak dikesampingkan ketentuan umum, maka tentu sanksi administratif diamanatkan untuk diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Walaupun hingga saat ini belum diatur secara khusus, namun ada beberapa peraturan menteri yang isinya tetap mencantumkan konten sanksi administratif. Langsung saja ke bab 17 pasal 191. Sepanjang tidak bertentangan dan atau belum diganti dengan peraturan yang baru, berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, maka semua peraturan pelaksanaan mengenai ketenagakerjaan tetap berlaku. Contoh kasus apabila KKWT selama 4 tahun terus-menerus tanpa terminate atau break, apakah dalam perpanjangan kontrak berikut menjadi KKWT employee permanen ataukah dapat di outsourcing. 2. Bila terjadi outsourcing atau diterminasi atau diberhentikan oleh perusahaan, bagaimana sebaiknya sikap kami dan bagaimana dengan uang pesangon. Yang ketiga, dalam kasus kedua mungkin kami mendapat kompensasi yang lebih dari kriteria pasal 164 ayat 3. Karena menurut kami sebenarnya perusahaan telah melanggar Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 pasal 59. Berdasarkan dengan permasalahan perpanjangan kontrak bagi pekerja sebagai KKWT selama 4 tahun terus-menerus tanpa pemutusan, apakah akan menjadi KKWT atau dapat di-outsourcing? Maka berdasarkan pasal 59 ayat 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dinyatakan bahwa suatu KKWT yang didasarkan atas jangka waktu tertentu diadakan paling lama 2 tahun. Dan hanya diperbolehkan diperpanjang 1 kali untuk jangka waktu paling lama 1 tahun. Langsung ke nomor 2, berkaitan dengan terjadi outsourcing atau diberhentikan oleh perusahaan, apakah pekerja yang merupakan KKWT tetap akan memperoleh uang pesangon? Maka berdasarkan pasal 16 ayat 2, Permenaker nomor P02/MEN/1993 menyatakan bahwa pengusaha atau pekerja yang mengakhiri KKWT sebelum waktunya berakhir atau selesainya pekerjaan tertentu, maka pihak yang mengakhiri KKWT berakhir atau selesainya pekerjaan tertentu wajib membayar ganti rugi sebesar upah pekerja sampai waktu atau pekerjaan seharusnya selesai. Langsung ke nomor 3. Berkaitan dengan perusahaan melakukan outsourcing atau pemberhentian, apakah pekerja KKWT dapat memperoleh kompensasi keamanan yang lebih sebagaimana tercantum dalam pasal 164 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, sementara pekerja beranggapan bahwa perusahaan telah melakukan pelanggaran atas pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, maka berkaitan dengan permasalahan tertentu baik Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 maupun peraturan pelaksanaan ketenagakerjaan lainnya tidak memperinci secara lebih jelas lagi tentang hal tersebut. Namun, menurut hemat saya sebagai telah diuraikan dalam pasal 16 ayat 2, Permenaker nomor PER-02/MEN-1993, maka pekerja KKWT tersebut berhak mendapatkan uang ganti rugi sebagai ganti rugi sebesar upah pekerja sampai waktu atau pekerjanya seharusnya sampai selesai. Selanjutnya, sehubungan dengan permasalahan tersebut di atas, perlu pula dilihat atau diperhatikan adalah ketentuan dalam peraturan perusahaan atau kontrak kerja KKWT. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih buat
Yuda Ali. Mungkin kesimpulannya yang kita dapat atau yang saya pahami ya, undang-undang itu dibuat untuk memajukan bangsa. Begitu juga dengan undang-undang ketenagakerjaannya untuk apa yang telah dibuat dengan pertimbangan dan penyesuaian dengan kondisi di lapangan. Namun dalam praktiknya tentu ada beberapa poin yang dianggap masyarakat atau rakyat bertentangan dengan Pancasila. Ya, contohnya lah kayak yang terbaru ya, yang kalau kita kenal Omnibus Law, ya mungkin itu tujuannya bagus gitu buat menarik investor. Tapi dalam beberapa poin mungkin ada yang memberatkan kepada pekerja gitu, bukan kepada pengusaha. Kalau pengusaha mungkin lebih ke enaknya lah, karena mungkin banyak investor yang akan datang. Mungkin tapi untuk pekerja itu akan sedikit terbebani kalau menurut saya. Karena dalam beberapa poinnya yang mungkin jauh lah dari kata Pancasila itu. Mungkin sekian dari saya dan juga teman-teman kelompok 7. Bila ada kurang atau salah, mohon dimaklumi karena kita bukan ahlinya ya kalau buat menganalisa. Ya, sekian dari saya, Randy Aditya sebagai host. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.